Setelah merangkak melewati ruangan sempit, Jianran dan Hansen berakhir di sebuah ruangan. Dinding ruangan di sana dilapisi dengan lemari kristal hitam yang setidaknya memiliki ratusan loker. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Lemari kristal hitam ini mirip dengan yang digunakan untuk menyimpan kristal yang kami temukan sebelumnya. Namun, ruangan ini berbeda dari harta karun sebelumnya. Juga, saya tidak yakin mengapa ruangan itu terhubung dengan ruangan bawah tanah itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan apakah ini harta karun atau tidak. Jianran tidak percaya diri. Mari kita buka satu untuk mencari tahu. Hansen memegang Jianran dan memerintahkan Snow Charmer untuk membuka kotak kristal hitam persegi. Tidak ada yang aneh terjadi. Lusinan lemari semuanya kosong. Namun, Hansen tidak menyerah sebelum dia mendapat sesuatu di salah satu loker tersebut. Jadi, dia memerintahkan Snow Charmer untuk membuka semua lemari. Setelah dia membuka lebih dari 80 lemari, dia akhirnya melihat cahaya berkelap-kelip di dalamnya. Hansen bersemangat dan dengan cepat berjalan mendekat. Ada sebuah kristal emas di dalamnya yang sebesar siput. Bentuknya tampak seperti berlian emas yang cemerlang. Jianran yang tahu kalau Hansen tidak terlalu paham dengan jenis-jenis kristal, dia pun menjelaskan, ini adalah kristal yang tidak aktif. Dilihat dari tampilannya, itu pasti kubus Rubik yang telah kamu lihat. Begitu ucapnya. Itu tidak akan menyala sendiri kan? Hansen terkejut. Jianran menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja tidak. Semua kristal yang disimpan dalam harta karun tidak aktif sampai diaktifkan oleh kristalizer. Namun, tidak mungkin menemukan kristalizer di sini. Mendengar Jianran mengatakan itu, Hansen sangat gembira, mengeluarkan kristal emas dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dengan ditemukannya kristal emas, Hansen bahkan lebih termotivasi. Dia menyuruh Snow Charmer untuk membuka semua lemari yang tersisa dan segera menemukan kristal lain. Itu adalah kristal putih. Hansen menatap pacarnya dengan bingung. Ini adalah kristal memori, berisi semua data yang ditinggalkan oleh kristalizer. Jika seseorang memiliki kekuatan mental yang cukup, seseorang dapat langsung merasakan isi dari kristal tersebut. Namun, manusia saat ini hampir tidak bisa mencapai level itu. Mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari informasi. Hansen tanpa menyesal mengambil kristal memori ini juga. Hansen tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap Jianran. Saat hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar sesuatu jatuh. Kristal merah muda sebesar telur bebek mulai berjatuhan dari terowongan tempat mereka turun. Untuk sesaat, ada kurang lebih 100 kristal merah muda yang hadir. Kristal parasit! Baik Jianran dan Hansen berseru pada saat bersamaan. Tanpa ragu, Hansen meraih tangan Jianran untuk berlari menuju pintu keluar harta karun itu. Meskipun kristal parasit dapat dihancurkan, ada begitu banyak dari mereka, bahkan Hansen tidak dapat menangkis mereka semua karena mereka akan tumbuh di tubuh manusia selama mereka menyentuh kulit. Hansen sedikit kesal. Mereka berada tepat di dalam area inti reruntuhan. Berlari sembarangan, bisa-bisa mereka mati di sini. Jadi Hansen memanggil jiwa binatang serigala bergigi salju agar dia bisa mencari jalan keluar. Serigala bergigi salju yang berlari di depan tiba-tiba dipotong menjadi dua oleh seberkas cahaya. Kubus Rubik! Hansen melihat kubus Rubik emas di persimpangan berikutnya dan menjadi pucat. Lewat sini! Jianran berlari ke jalan samping terlebih dahulu dan Hansen mengikutinya. Namun baik kristal parasit maupun kubus Rubik tidak mundur. Keduanya mengikuti pasangan itu. Jianran dan Hansen berlari secepat mungkin. Namun tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Hansen tahu sudah waktunya berjuang untuk hidupnya. Dia menarik pistol lasernya dan menembak kristal parasit yang masuk seperti orang gila. Jianran melakukan hal yang sama persis. Mereka menembaki kristal parasit dengan pistol lasernya tanpa henti.
Namun senjata itu tidak terlalu berguna. Setelah memecahkan beberapa kristal parasit, lebih banyak lagi yang mulai menyerang mereka. Tidak ada akhir untuk kristal. Segera, sejumlah besar kristal parasit mendekati mereka dan mencoba menempel pada tubuh mereka. Hansen menggertakkan gigi dan melempar granat sebelum dia menutupi Jianran dengan tubuhnya. Granat itu berhasil meledak di terowongan, membuat jalan tertutup dan menghancurkan banyak kristal parasit. Pasangan itu terjebak dalam ruangan sempit, sehingga mereka harus berdiri saling berpelukan. Tidak ada ruang tambahan sama sekali. Meskipun Hansen senang bermesraan dengan Jianran, jelas lebih penting untuk lari demi hidup mereka. Seluruh terowongan dipenuhi oleh kristal yang mengembang. Jadi tidak ada cara untuk keluar dari tempat asalnya. Satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah ruang di belakang jalan buntu. Selama mereka bisa memecahkan dinding kristal ini, mereka masih memiliki harapan. Namun, Hansen tidak memiliki senjata jiwa binatang yang bisa dia gunakan. Dia harus menggunakan jet skin, mengubah tangannya menjadi giok, melemparkan pukulan ke dinding kristal di belakang punggung Jianran. Di bawah tinju Hansen, dinding hanya memiliki goresan sebesar garis rambut. Aku memiliki belati darah suci dari Suaka Dewa kedua. Biarkan aku mencoba. Jianran berkata dan memanggil belatinya, menusuk dinding yang berada di belakangnya. Namun, Jianran hampir tidak bisa menggerakkan lengannya. Jadi sulit baginya untuk mengerahkan banyak kekuatan untuk bergerak. Setelah menusuk dengan belatinya beberapa kali, dia hanya bisa meninggalkan beberapa tanda putih dangkal di dinding kristal. Aku akan melakukannya. Hansen menghentikan Jianran dan meninju dinding kristal lagi. Hansen telah mencapai kesuksesan dalam teknik Yin Yin Blast. Menggunakan teknik kekuatan Yin, tidak sulit baginya untuk membuat pukulan kuat dalam jarak dekat. Dengan sedikit getaran, tinju Hansen meninju dinding kristal dengan dentuman keras setelah puluhan pukulan. Kristal itu akhirnya retak, potongan kristal mulai berjatuhan dari dinding kristal. Hansen menindaklanjuti dengan meninju ratusan kali, memperluas retakan. Akhirnya, dinding kristal itu hancur oleh tinjunya. Mendobrak dinding kristal dengan tangan kosong adalah sesuatu yang sulit baginya, meskipun dia telah berlatih jet skin. Pada akhirnya, tulangnya hampir patah. Namun, Hansen menggertakkan gigi dan menariknya tanpa mengeluarkan suara. Itulah sebabnya Jianran hanya memperhatikan lukanya yang tampak saja. Memegang tangan Hansen, Jianran tidak bisa membuat berkata-kata. Air matanya jatuh seperti hujan. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Aula itu seukuran pabrik yang kosong, tetapi di langit-langit aula ada kristal merah mengambang seperti bintang merah, berkedip dengan cahaya merah. Hansen segera mengenali jenis kristal ini yang merupakan itu adalah kristal simulasi. Ketika pasangan itu baru saja berdiri, semua kristal simulasi mulai memancarkan lampu merah ke arah mereka, seolah-olah ada konferensi pers di aula. Tak lama manusia kristal merah yang tampak persis seperti Hansen dan Jianran jatuh dari langit-langit, berlari ke arah mereka. Betapapun ajaibnya, kristal simulasi memiliki kelemahan fatal, yaitu semakin kuat targetnya, semakin kuat pula kristalnya. Itu berarti, jika targetnya tidak cukup kuat, kristalnya akan menjadi lemah. Sebelum kristal simulasi memindai seluruh kemampuan mereka, Hansen melemparkan dirinya ke sekelompok manusia kristal merah dan memenggal satu persatu dari mereka dengan tangan kosong. Seluruh prosesnya begitu mulus, tidak terduga, sehingga sangat menyenangkan untuk ditonton. Dengan latar belakang Jianran, dia telah melihat banyak talenta hebat. Namun dalam hal keefektifan penggunaan kekuatan, Hansen jelas termasuk di antara 5 teratas dalam evolusi. Selain itu, para jenius itu semuanya adalah selebritas dan keturunan di aliansi. Jianran hanya melihat satu orang dengan latar belakang sederhana yang bisa mencapai level ini, yaitu Hansen.
Di saat mereka bermesraan karena kekaguman Jian Ran terhadap pasangannya, tiba-tiba suara lain terdengar yang mengejutkan Hansen dan Jian Ran. Mereka segera berbalik untuk melihat. Pintu kristal di sisi aula terdorong terbuka. Li Mingtan masuk dari luar, menatap pasangan itu sambil tersenyum. Hansen melihat ke belakangnya dan tidak melihat Wang Hao. Li Mingtan terluka di beberapa tempat dan tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Walau begitu, Hansen tetap waspada dengan Li Mingtan. Li Mingtan yang melihat keahlian Hansen, dia pun mengajak kerjasama untuk pergi bersama memasuki reruntuhan. Memang benar, tadi Li Mingtan bersama Wang Hao, tapi saat mereka sampai di sebuah ruangan, ada suatu masalah yang membuat mereka terpisah. Li Mingtan juga tidak tahu apakah Wang Hao masih hidup atau tidak. Namun yang pasti, jika mereka mau bekerja sama, tidak akan membuat mereka rugi. Apalagi Li Mingtan menguasai teknik tuber super diamond, salah satu dari teknik kuno yang legendaris. Tidak hanya kuat, tapi juga sangat sulit mempelajarinya. Tujuan Li Mingtan ke reruntuhan ini sebenarnya adalah mencari sebuah kunci yang dapat mengendalikan seluruh apa yang ada di planet kristal ini. Setelah berbincang cukup panjang, Hansen dan Jian Ran akhirnya setuju. Li Mingtan dengan hati-hati memimpin di depan mereka, memberitahu mereka apa yang harus diwaspadai, sehingga mereka tidak akan memicu mekanisme pertahanan reruntuhan. Tak lama, mereka bertiga mencapai jurang yang dalam, yang tampak tak berdasar dan lebarnya sekitar beberapa mil. Itu hampir tampak seperti gerbang ke neraka. Dari jauh, dia bisa melihat kastil seperti dalam dongeng yang sepertinya dirancang untuk para raksasa. Melewati jembatan kristal ini, kita kemudian bisa tiba di inti kerajaan kristal, kata Li Mingtan menunjuk ke kastil yang jauh. Bisakah kita terbang? Kata Hansen bingung. Li Mingtan menunjuk ke langit-langit dan berkata, lihat ke atas. Pasangan itu melihat ke atas dan melihat kristal hijau raksasa yang tergantung di langit-langit seperti lampu gantung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti mengapa Li Mingtan dan Wang Hao gagal melewatinya. Kristal hijau yang tampak seperti lampu gantung bernama kristal sarang. Ada banyak kristal mini di dalamnya. Kristal sarang sangat sensitif terhadap sirkulasi udara. Begitu udara beredar di sekitar mereka, kristal mini di dalamnya akan menyebur keluar seperti hujan es dan mereka akan mulai menyerap darah begitu mereka menyentuh kulit manusia. Bahkan dengan tubuh super berlian, Li Mingtan tidak dapat memblokir kristal ini, jadi itu pasti tidak mudah untuk dilalui. Li Mingtan memberitahu Jian Ran dan Hansen cara mengatasi kristal ini, dan mereka bertiga perlahan berjalan ke jembatan kristal dengan jarak tertentu. Awalnya, Li Mingtan berpikir bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk berjalan tanpa memicu kristal. Namun, mereka bertiga berhasil melewati jembatan dengan perlahan. Kristal sarang yang tergantung di atas juga tidak dipicu sama sekali. Setelah sampai di depan kastil, Jian Ran dan Hansen menjaga jarak dari Li Mingtan. Sebelumnya Li Mingtan membutuhkan mereka untuk melewati jembatan. Namun sekarang kristal sarang tidak dipicu. Li Mingtan mungkin tidak membutuhkannya lagi. Hansen dengan waspada mengikuti Li Mingtan ke dalam kastil. Gerbang sudah terbuka. Saat mereka memasuki kristal, mereka menjadi tercengang. Dalam kastil tergeletak banyak mayat. Meskipun Li Mingtan sangat gembira bisa sampai sana dengan aman, dia tidak berani pergi jauh. Mengamati dengan waspada, orang-orang itu tidak akan mati di sini tanpa alasan. Tidak ada luka di tubuh mereka. Berdiri atau duduk, mereka mati begitu saja tanpa jejak pertempuran atau perjuangan. Ketika mereka hendak bertanya kepada Li Mingtan, mereka tiba-tiba melihat seseorang keluar dari struktur dari dalam kastil. Dengan melihat lebih dekat, Li Mingtan melihat itu adalah Wang Hao. Dia pun bertanya pada Wang Hao, kapan kamu datang? Apakah kamu menemukan sesuatu? Wang Hao tersenyum, mengulurkan tangannya dan menunjukkan kepada Li Mingtan sebuah kristal merah seukuran telur merpati.
Wang Hao berjalan ke Li Mingtan perlahan, dengan cepat menyerahkan kristal itu kepada Li Mingtan. Tanpa diduga, Wang Hao membalik tangannya dan meraih kristal itu meninju dada Li Mingtan dengan tangannya yang lain. Li Mingtan sudah bersiap dan tubuhnya berubah menjadi emas. Ketika Wang Hao memukul dadanya, suaranya seperti suara dentuman logam. Wang Hao, kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa melukai tubuh super diamondku, seru Li Mingtan dengan dingin. Apakah iya? Wang Hao mendengus dan tiba-tiba melemparkan granat. Namun Wang Hao tidak melemparkan granat ke Li Mingtan atau pasangan itu, tetapi ke luar kastil. Dengan ledakan dan aliran udara yang kuat, semua kristal mini hijau yang tersembunyi di dalamnya jatuh seperti badai debu. Membusuklah di neraka. Wang Hao memandang mereka bertiga dengan dingin, sementara kristal mini melewati tubuhnya seolah-olah dia bukan targetnya. Li Mingtan terkejut, tetapi sudah terlambat untuk lari. Semua kristal mini hijau menempel di tubuhnya, yang bahkan tubuh super diamondnya tidak bisa melindunginya. Setelah menempel di tubuhnya, kristal mini hijau dengan cepat berubah menjadi warna merah. Jelas, mereka menyedot sejumlah besar darah dari tubuh Li Mingtan. Han Sen dan Jian Ran sama-sama pucat, berpikir bahwa itu mungkin akhir dari hidup mereka. Namun setelah kristal mini datang, mereka juga melewati pasangan itu dan tidak menyentuh sama sekali, yang membuat mereka berdua terkejut dan bahagia. Melihat situasinya, Wang Hao memandang pasangan itu dengan terkejut. Wang Hao memanggil pedang jiwa binatang emasnya dan berjalan langsung ke Han Sen. Han Sen menatap kristal merah yang dipegang di tangan kiri Wang Hao. Kristal merah itu terlihat sangat mirip dengan bahan liontin kucing 9 kehidupan milik Han Sen. Han Sen berdiri di depan Jian Ran dan berubah bentuk menjadi ratu peri, menjalankan mantra bidat dan overload pada saat yang sama untuk mencapai kekuatan terbaiknya. Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin Li Mingtan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu yang menyedihkan? Wang Hao mendengus jijik, menikam pedangnya ke arah Han Sen. Gerakan Wang Hao sangat cepat dan pedangnya mencapai tenggorokan Han Sen dalam sekejap. Jantungnya berdebar. Han Sen menatap Wang Hao, melangkah maju bukannya mundur. Dia mendekati Wang Hao seperti hantu. Melihat Han Sen mendekati dirinya, Wang Hao memutar pedangnya. Han Sen agak lambat dalam menghindar pedang dan lehernya langsung ditandai dengan luka. Darah mulai mengalir, meski cederanya tidak fatal, namun terlihat sangat menakutkan. Hati-hati Han Sen, itu adalah pedang roket. Jangan biarkan dia menyerang lagi. Melihat keterampilan pedang Wang Hao, Jian Ran membuat Han Sen terkejut. Wang Hao menggerakkan tangan kirinya dan memanggil pedang jiwa binatang lainnya. Dengan satu pedang di masing-masing tangan, dia menyerang Han Sen terus-menerus. Hanya dalam beberapa saat, Han Sen telah dipotong di beberapa tempat, meninggalkan banyak bekas luka pada Han Sen. Memanggil belatinya, Jian Ran ingin bergabung dalam pertarungan. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, dia tidak bisa berdiri di sana dan melihat Han Sen terbunuh. Jangan datang, seru Han Sen untuk menghentikan Jian Ran. Sambil menatap pedang ganda milik Wang Hao, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun juga, kalian berdua akan kuhabisi. Pedang Wang Hao semakin cepat dengan tatapan dingin. Keterampilan layang-layang atau catur dari Huin yang telah banyak dilatih oleh Han Sen akhirnya menjadi berguna. Dengan perhitungan yang sangat baik, Han Sen berhasil menghindari serangan dari Wang Hao. Wang Hao tidak bisa mengenainya dan dia sedikit berdecak. Sprocket Sword adalah salah satu sword skill terbaik dalam melakukan serangan. Begitu dimulai, itu hampir tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Namun Han Sen yang mempunyai kebugaran lebih lemah dari Wang Hao, dia sudah memblokir 300 serangannya. Mustahil, kata Wang Hao kesal sambil berteriak dan meletakkan kristal merah di dahinya. Kemudian kristal merah tiba-tiba menyala, menyalurkan cahaya merah ke seluruh tubuhnya.